Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap profit walaupun IHSG sedang sulit. Oke, hari ini IHSG kembali menguat 0,43% ya. Mudah-mudahan teman-teman banyak yang profit ya hari ini karena memang saya lihat beberapa saham-saham yang terkoreksi beberapa hari ini atau di minggu-minggu ini kembali bangkit ya. Mungkin teman-teman ada yang ambil dari pagi sudah profit di penutupan. Ya, hari ini IHSG sempat dibuat turun ya sampai dengan ke level harga 7.127 dan close di 7.218 ya. Ini mudah-mudahan pertanda bagus. Mudah-mudahan IHSG masih bisa lanjut naik lagi ya untuk melanjutkan uptrendnya. Mudah-mudahan sampai akhir tahun sampai dengan window dressing segala macam dan masih bisa kita kasih kita profit sampai dengan penutupan akhir tahun ini. Mudah-mudahan masih kuat. Oke, mungkin sebelum saya lanjutkan untuk kita bahas beberapa saham, mungkin sebagian saham sudah saya bahas di video sebelumnya atau di video kemarin. Jadi mungkin kita update aja dan mungkin ada beberapa juga saham yang masuk dalam watchlist atau masuk dalam rekomendasi. Dan juga saya sampaikan semua video atau analisa dalam video ini tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual saham-saham yang kita bahas. Semua resiko ditanggung oleh teman-teman semua. Oke. Kita akan masuk ke saham yang pertama yaitu BBRI. Nah, untuk BBRI hari ini dia menguat 0,22% ya dan close di harga 4.560. Nah, ini persis di harga target kemarin ya, di harga target. Dan kita lihat apakah besok BBRI akan melanjutkan kenaikan lagi ya. Kalau teman-teman yang sudah beli di penutupan hari ini mungkin bisa beli di harga 4.560 dan kalau misalkan ternyata besok lanjut untuk BBRI target terdekat yaitu masih di 4.610, tapi kalau kenyataannya dia kuat bisa menembus 4.610 bahkan bisa menembus 4.630. Ini mudah-mudahan akan menjadi rally ya atau kenaikan yang cukup signifikan buat BBRI untuk menuju target berikutnya di 4.870. Jadi ini masih boleh dipantau untuk BBRI saat ini. Dan untuk supportnya terdekat untuk saat ini BBRI ada di harga 4.490. Kita masuk ke saham berikutnya yaitu BBNI. Nah, BBNI juga hari ini menguat 0,28% ya. Sempat menyentuh target buy di 9.025 tapi sayangnya tidak close di harga tersebut. Tapi kalau misalkan BBNI besok lanjut, teman-teman yang belum punya bisa ambil posisi di harga tersebut. Target terdekat di harga 9.175 dan kalau mampu tembus atau bahkan bisa menembus resisten sebelumnya ini ada 9.250, kalau bisa tembus mudah-mudahan bisa ke harga 9.600. Dan untuk support terdekat untuk saat ini teman-teman bisa pakai harga 8.850 kalau misalkan BBNI close di bawah harga tersebut sebaiknya keluar dulu. Mungkin teman-teman yang sudah beli dari bawah atau mungkin beli di tanggal 30 Agustus berarti yang sudah profit, sayang kalau misalkan jadi tergerus keuntungannya. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu BBTN. Nah, BBTN juga menguat 0,32% ya. Ini terlihat sekali BBTN ini mantul atau rebound di area MA100. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau misalkan teman-teman mau masuk besok. Kalau misalkan dia lanjut naik, target terdekatnya ya di 1575 dulu. Tapi kalau misalkan ternyata dia kuat, ya targetnya adalah di 1605 dan target berikutnya di 1625. Kalau bisa tembus, ini akan sangat bagus untuk lanjut lagi ke target-target berikutnya. Dan untuk support, teman-teman bisa pakai support terdekat yaitu di bawah harga 1540 untuk
saat ini. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya yaitu PNBN. Nah, untuk PNBN hari ini juga menguat ya 1,41% ya. Nah, untuk PNBN sendiri kalau misalkan ternyata di hari Jumat besok dia masih lanjut, target terdekatnya masih di 2200 ya. Tapi kalau misalkan bisa tembus, mudah-mudahan bisa ke 2250 atau bahkan bisa ke 2280. Kalau teman-teman mau masuk saham ini, untuk support saat ini terdekat atau SL yang teman-teman bisa pakai yaitu di harga 2060 ya, di bawahnya 1 atau 2 tick, silakan. Kita masuk ke saham berikutnya di luar bank ya, yaitu Indosat. Nah, Indosat hari ini berhasil rebound ya dari area supportnya di 6.900 dan berhasil menembus MA 10, 20, 30. Nah, ini juga mudah-mudahan pertanda bagus. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan ada resisten yang lumayan kuat ya di sini. Kalau bisa diperhatikan harga 7.200. Nah, memang hari ini pun dia kembali lagi ke harga tersebut. Sayangnya nggak bisa close di atasnya ya. Nah, kalau misalkan ISAT bisa tembus, ini akan sangat bagus. Tapi kembali lagi kita lihat perkembangannya besok. Kalau ternyata dia besok bisa menembus atau bergerak di atas 7.200, mungkin target terdekat ke 7.300, 7.400 dan 7.525. Dan untuk supportnya masih pakai support yang di harga 6.900 ya. Kita lanjut ke saham berikutnya ya, yaitu BK. Nah, BK kemarin sudah kita bahas, hari ini berhasil breakout target 254 dan 256, close di harga 264. Nah, ini boleh diperhatikan kalau ternyata BK lanjut. Nah, buat teman-teman yang masuk hari ini masih boleh hold ya. Targetnya masih 272 dan 284 kalau dia sampai ke sana. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya yaitu ASI. ASI masih mencoba untuk menembus bertahan di atas 7.200 tapi masih belum berhasil sampai dengan saat ini. Sudah mulai dari tanggal 13 September ya, masih belum berhasil close di atas harga 7.200. Tapi masih boleh dipantau kalau teman-teman yang masih pegang saham ini, mudah-mudahan bisa tembus dan kuat naik sampai dengan ke harga 7.375. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu BMSR. Nah, ini untuk BMSR terpantau kembali menguat 2,96% ya. Dan dia ini mantul di area MA 20. Masih boleh diperhatikan kalau misalkan ternyata besok menguat, target terdekat itu masih di 890. Kalau dia close di situ, teman-teman yang mau masuk di sore hari juga bisa ambil posisi di harga closing. Targetnya masih di 9, untuk target sekarang ini berubah ya. Targetnya di 985 dan kalau kuat bisa menembus resisten juga. Target berikutnya adalah di 1180. Ini masih boleh diperhatikan untuk BMSR. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu RMKE. Nah, RMKE setelah mungkin sekitar 2 minggu terkoreksi ya, cukup dalam dari kenaikan sebelumnya. Ini sudah terpantau ada kekuatan lagi untuk kembali di atas area support 890. Nah, misalkan ternyata besok RMKE lanjut, mudah-mudahan bisa closing dulu di target 930. Nah, kalau misalkan teman-teman yang belum sempat beli, masih boleh beli di area 930. Nah, kalau lanjut, mudah-mudahan targetnya bisa kembali lagi ke 1045 dan 1130 ya. Tapi memang tidak mungkin dalam satu hari ya. Bisa beberapa hari teman-teman hold untuk swing dari saham ini. Next adalah MPMX. Nah, kemarin kita bahas MPMX, mungkin sudah 3 video. MPMX masih belum berangkat juga. Mungkin masih malu-malu untuk tembus dan close di atas 1040. Masih boleh dipantau, masih boleh diperhatikan kalau misalkan MPMX lanjut menguat lagi. Hari ini closingnya bagus ya. Dia close di 1040 lagi ya, tanpa ada shadow juga di atas. Mudah-mudahan ini pertanda baik kalau misalkan MPMX buat lanjut naik. Mungkin target terdekat di 1100 tercapai.
Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu MDLN. Nah, MDLN hari ini terpantau menguat ya sampai menyentuh harga 123 dan close di harga 119 menguat 3,48% ya. Sayangnya tidak close di harga 120 tapi nggak apa-apa, masih boleh diperhatikan besok. Kalau misalkan dia bergerak lagi dan bisa close paling tidak di harga 121 atau di harga 124 ini akan bagus untuk MDLN untuk kembali lagi naik menuju target berikutnya di 133 dan 136. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya. Ya, ini juga saham-saham dari properti ya. Jadi setelah MDLN memang hari ini banyak saham-saham properti yang kembali bangkit setelah terkoreksi kemarin ya. Banyak yang ARB juga. Nah, kita lanjut ke saham CTRA. Oh ya, teman-teman, saya mohon maaf ya, mungkin kalau misalkan terdengar noise, mungkin karena sore ini juga hujan lumayan lebat. Kalau misalkan terdengar noise, mohon maaf, mungkin volumenya bisa dibesarkan sedikit untuk mendengarkan suara saya agar lebih jelas. Oke, kita lanjut ke CTRA. Nah, CTRA terpantau doji ya, open dan close di harga 1015 ya, tapi dia gap down. Mudah-mudahan bertanda baik untuk kembali lagi ke atas. Target close-nya ya mudah-mudahan bisa di 1055 dulu. Kalau bisa lanjut, mudah-mudahan dia juga bisa ke area atau ke harga berikutnya, targetnya di 1095. Dan untuk stop loss, teman-teman jika tertarik dengan CTRA bisa pakai stop loss di bawah harga 1000 untuk saat ini. Selanjutnya adalah APLN. Nah, APLN setelah 4 hari berturut-turut terkoreksi ya. Hari ini pun open gap down di harga 129. Tapi berhasil menguat lagi 4%, 4,38% dan close di harga 143 ini akan sangat bagus. Masih ada peluang untuk APLN untuk lanjut lagi. Kalau ternyata besok dia lanjut hijau, target terdekat 153 dan 164. Mudah-mudahan bisa lebih juga. Lanjut ke saham berikutnya yaitu ASRI. Nah, ASRI juga terpantau rebound ya di area support. Sebetulnya supportnya di 180 untuk saat ini. Dan juga 180 ini di EMA 30 ya. Nah, ini juga boleh dipantau besok kalau misalkan ternyata dia lanjut. Target closing terdekat yaitu di 186 dulu. Nah, untuk hari berikutnya atau di minggu depan mudah-mudahan bisa mencapai 190 atau bahkan bisa ke 195. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu SMRA. Nah, SMRA mantul di area support 670. Nah, untuk target besok atau di hari Jumat kalau dia lanjut naik, targetnya di 700 dulu. Tapi kalau misalkan belum lanjut naik, dia mau sideways dulu berapa hari, ya tetap target di 700 dulu untuk saat ini. Kalau bisa tembus 700, mudah-mudahan bisa ke 725 atau bahkan bisa ke 740. Next, BKSL. Nah, BKSL sebelumnya di tanggal 6 September itu ARA ya. ARA lalu turun bertubi-tubi walaupun sempat naik, turun. Nah, untuk saat ini terpantau menguat lagi di atas MA 100. Nah, ini juga boleh diperhatikan kalau BKSL besok atau di hari Jumat dia kembali menguat, target terdekat 58 atau kalau mau bagus kalian bisa close di harga 60, ini akan lebih bagus atau bahkan di atas 60. Ini perhatikan aja pergerakannya karena juga ini saham masih harga 50 sekitar sekarang 56 rupiah ya. Ya, tapi untuk alokasi dana jangan terlalu banyak. Takutnya di bawah turun lagi nanti teman-teman nggak bisa keluar dari saham ini. Selanjutnya adalah Pewon. Nah, untuk Pewon hari ini juga doji, open di 505, close di 505. Masih sama dengan harga sebelumnya di harga close kemarin. Kalau ternyata besok menguat, pembalikan arah, target untuk closing terdekat yaitu di 515. Tapi kalau ternyata dia masih mampu untuk naik, yaitu mudah-mudahan bisa 525 atau bahkan bisa menembus 530. Kita doakan aja mudah-mudahan saham ini masih bisa lanjut naik lagi dan memberikan profit buat teman-teman semua. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu INKP. Nah, INKP juga terpantau menguat ya hari ini 1,68%. Sayangnya belum bisa close di harga 9175.
diperhatikan besok kalau misalkan ternyata dia menguat lagi dan bisa close di 9175. Tapi kalau misalkan dia bergerak di harga yang sama atau dia turun dulu untuk uji 8900, itu juga boleh diperhatikan. Tunggu aja sampai ada candle hijau lagi atau bahkan tunggu closing aja kalau misalkan INKP ini kembali menguat dan close di sekitar harga 9175. Targetnya masih ke 965 untuk saat ini. Kalau tembus mudah-mudahan bisa ke 10.100. Selanjutnya adalah TKIM ya, biasanya memang bareng antara TKIM dan INKP. Ini juga kalau misalkan ternyata lanjut, target terdekat untuk closing yaitu di harga 7.475, dan untuk di hari berikutnya kalau misalkan masih mau lanjut yaitu ke harga 7.625 atau bahkan bisa ke 7.800. Untuk support teman-teman bisa pakai support di bawah harga 7.175. Dan berikutnya adalah MDKA. Nah, MDKA juga hari ini terpantau kembali menguat ya. Nah, di atas support harga 4.050. Hari ini menguat 2,42%, menembus MA 10, 20, 30 dan close di harga 4.240. Nah, kalau misalkan lanjut, target terdekat 4.360. Kalau masih lanjut 4.470, mudah-mudahan bisa close di atasnya untuk kenaikan yang jauh lebih tinggi. Lanjut ke saham berikutnya, SQMI. Nah, SQMI sudah terpantau sideways ya, sudah hampir 2 minggu mungkin ya, hampir 2 minggu. Ini boleh diperhatikan besok kalau ternyata SQMI kembali menguat, apalagi bisa menembus harga 85. Mudah-mudahan 88 ketembus juga ya. Ini saham ini cukup volatile dan alokasi dana teman-teman untuk saham ini mesti diperhatikan, jangan terlalu banyak juga karena pergerakannya cukup liar, tapi kalau misalnya sudah naik biasanya dia naik cukup tinggi. Selanjutnya adalah Antam. Ya, untuk Antam hari ini terpantau harganya tidak kemana-mana ya, sama dengan harga kemarin. Padahal saya nunggu hari ini apakah dia bisa close di harga 2090 atau tidak. Nah, kalau bisa close di harga 2090 ini akan sangat bagus. Yang belum punya bisa ambil posisi di harga tersebut. Target masih di 2150 dan 2240 untuk saat ini. Dan untuk support teman-teman bisa pakai support harga 2000. Nah, kalau misalkan Antam turun close di bawahnya, lebih baik teman-teman exit dulu dari saham ini. Kita lanjut ya ke saham berikutnya yaitu Inco. Ya, untuk Inco hari ini akhirnya close di 6.650. Ini mudah-mudahan pertanda bagus. Mudah-mudahan Inco besok bisa lanjut ya, bisa ke 7.000. Saya doakan buat teman-teman yang sudah masuk hari ini atau mungkin masuk dari pagi pada waktu dia opennya gap down. Mungkin ada yang spekulasi untuk ambil dari harga dari bawah dari open. Ya, mudah-mudahan bisa lanjut lagi, teman-teman sudah profit dari saham ini. Untuk support teman-teman bisa pakai support di harga 6.400 kalau misalkan dia turun lagi ya. Kalau close silahkan kalau mau exit, atau teman-teman kalau misalkan mau pakai EMA 100-nya di 6275 itu juga boleh. Lanjut ke saham berikutnya yaitu Seiko. Nah, Seiko hari ini sempat menyentuh harga 187 ya, dan harga tertinggi hari ini yaitu 189. Wow, ada kilat petir besar sekali suaranya. Mudah-mudahan teman-teman denger ya. Oke, untuk Seiko hari ini close di harga 185 ya. Sayangnya nggak bisa close di harga 187, tapi nggak apa-apa, perhatikan aja. Mudah-mudahan dia masih bisa lanjut ya. Mengingat saham ini sudah terpantau uptrend. Kalau misalkan ternyata dia besok lanjut menembus 187, mudah-mudahan bisa ke 194, 210 dan 232. Nah, selanjutnya UNTR. Nah, UNTR kemarin udah kita bahas juga ya. Hari ini justru malah dia close di harga buy target yang sudah saya define, yaitu di atas harga 34.600, dan UNTR close justru malah di harga 35.100. Closingnya bagus, sangat bagus. Kita lihat kemungkinan untuk lanjut sangat besar untuk UNTR. Mudah-mudahan bisa lanjut ya, bisa menembus 35.500 atau bahkan menembus 36.200.
Next adalah kuas. Oke, kita selang-seling ya. Mungkin ada saham-saham big cap, ada saham-saham gorengan, ada saham. Jadi semua saham saya masukin. Mudah-mudahan menghibur juga. Mudah-mudahan bisa kasih profit juga buat teman-teman. Oke, ini kuas ini terpantau cukup menarik ya. Sudah terlihat uptrend di atas EMA 100 juga. Mudah-mudahan ini bisa lanjut naik ya. Bisa menembus 87 atau bisa mungkin targetnya mungkin ke 95 bisa tercapai. Jadi dipantau aja. Volumenya juga hari ini mulai naik lagi. Mudah-mudahan bisa tercapai targetnya 95, 97. Kalau misalkan ternyata dia bergerak kuat, ini mudah-mudahan bisa kasih profit buat teman-teman semua. Menarik untuk kuas untuk diperhatikan. Kalau support teman-teman boleh pakai support di harga 81. Kalau dia close di bawahnya boleh exit dulu, atau mungkin mau pakai harga 78 yaitu di EMA 100 ya. Juga ini juga boleh. Kalau teman-teman mau jadikan support, ini terlihat support yang sangat kuat adalah di harga 78. Selanjutnya INCF. Nah, INCF sempat menyentuh harga 73 hari ini ya. Sayangnya masih belum lanjut. Target masih di 76, mudah-mudahan bisa jalan besok atau di minggu depan, kita lihat aja. Kalau misalkan dia bisa tembus 73 ini mudah-mudahan akan sangat kuat. Dia bisa mencapai ke harga 76, 82 dan 92, dipantau aja. Dan untuk stop loss ya, untuk stop loss teman-teman mungkin bisa pakai, kalau merasa terlalu jauh di harga 60, mungkin teman-teman bisa pakai candle sebelumnya low-nya di kemarin, yaitu di harga 63 untuk saat ini. Selanjutnya adalah saham teh. Nah, teh juga ada kita bahas ya beberapa hari, 2-3 hari yang lalu. Hari ini masih terus menguat ya, perlahan-perlahan. Hari ini menguat 0,37%. Target masih ke 7.400 atau mungkin di 7.250-nya dulu. Mudah-mudahan tercapai selama dia masih berada di atas EMA 100 atau masih berada di atas harga 6.450 untuk saat ini. Selanjutnya saham Lucy. Ya, Lucy hari ini sempat menyentuh harga tertinggi yaitu di 206 ya, tapi sayangnya turun lagi dan close di harga 98. Ini bagus closingnya, dia closing di atas harga resisten 97. Nah, sekarang ini 97 jadi support. Mudah-mudahan lanjut ya, mudah-mudahan bisa arah nih besok. Kita doakan aja kalau teman-teman punya di saham ini, mudah-mudahan bisa arah lagi seperti sebelumnya beberapa hari. Pantau aja, mudah-mudahan bisa ke 216 dan 242 untuk target saat ini. Dan selanjutnya adalah HISE. Nah, HISE sudah terpantau cantik posisinya hari ini ya. Kemarin juga udah kita bahas saham ini ya. Ternyata saya pikir dia hari ini close di harga 252, tapi ternyata close di harga 258. Ini bagus. Boleh diperhatikan, ini juga closingnya sangat bagus ya, tanpa shadow dan candle power 100%. Jadi kalau misalkan ternyata besok dilanjut, mudah-mudahan bisa tembus resisten 266. Target berikutnya yaitu di 284 atau bahkan bisa ke 290 untuk saat ini. Nah, dan berikutnya adalah saham BRIS. Nah, ini BRIS sudah lama ya, semenjak kenaikan tempo hari ini ya, di tanggal 12 Juli yang naik sekitar 21%, dan di tanggal 15 September kemarin dia naik 4,4%. Nah, dia mulai bergerak di atas EMA 10, 20 dan 30. Ini sangat menarik dipantau. Kalau misalkan dia bisa tembus 1550 ya, 1560, mudah-mudahan targetnya bisa mencapai ke 1615 untuk saat ini. Ya, lebih baik lagi kalau bisa ke 1675 atau bahkan ke 1710. Jadi kalau teman-teman yang tertarik dengan BRIS ya, boleh dipantau pergerakannya mungkin besok atau minggu depan. Mudah-mudahan mulai menarik, jadi diperhatikan aja. Selanjutnya Pegas. Pegas hari ini luar biasa ya, kembali menguat lagi setelah kemarin juga ada sempat turun ya, padahal kemarin itu sempat dibawa sampai ke harga 1750. Hari ini close di harga 1835, target buy ya. Kemarin ini juga ada saya masukkan dalam video kemarin. Target buy yaitu di 1830, ternyata hari ini justru malah close di 1835. Mudah-mudahan bagus ya. Kita lihat aja pergerakannya apakah dia akan lanjut menguat.
menembus 1875 dan juga kembali lagi ke harga sebelumnya di atasnya 1970. Mudah-mudahan tercapai. Nah, selanjutnya ICBP. Nah, ICBP hari ini menguat 1,44%. Nah, ini kemarin sebelumnya naik, turun, hari ini kembali naik lagi. Mudah-mudahan besok bisa tembus 8.900 ya. Kalau teman-teman beli mungkin di atas harga 8.700. Mudah-mudahan bisa kembali juga minimal ke harga 9.200 atau bahkan bisa ke 9.500. Ini masih boleh diperhatikan ya, kembali menguat untuk ICBP. Selanjutnya adalah SRTG. Nah, SRTG kemarin kita bahas sudah, dan hari ini dia benar-benar naik dan close di harga 2.980, persis di harga target yang kita tentukan ya. Dan hari ini dia naik 6,43%. Nah, kita lihat apakah dia akan lanjut besok menembus 2.980 dan juga menembus 3.030. Kalau berhasil menembus, targetnya berikutnya adalah di 3.450. Mudah-mudahan tercapai, mudah-mudahan teman-teman udah ada yang ambil. Mungkin di harga yang sudah saya beritahukan sebelumnya di 2850 atau bahkan di harga bawahnya akan lebih bagus lagi. Kita lanjut ke saham berikutnya, yaitu DOIT. Nah, DOIT juga hari ini kembali menguat lagi, masih bergerak di atas EMA 10, 20, 30 ya, dan close di harga 434. Nah, targetnya sebetulnya close di harga 348 tapi belum tercapai, tidak apa-apa, pantau aja kalau misalkan ternyata besok menguat lagi menembus 438 dan 442. Mudah-mudahan juga bisa tembus target 450 ya. Kalau bisa tembus ya, target berikutnya adalah di 546. Mudah-mudahan ini bisa lari kencang untuk DOIT. Berikutnya adalah KKGI. Nah, KKGI setelah hampir 1 minggu ya terkoreksi ya, cukup lumayan lama recovery-nya. Hari ini kembali menguat 4,76% dan close di harga 660. Nah, target buy-nya kemarin ini saham ini juga udah saya masukkan di watchlist kemarin, di video kemarin ya. Target buy yaitu di 640 dan hari ini close di 660. Mudah-mudahan dia lanjut target berikutnya 705 atau mudah-mudahan bisa tembus dan menuju ke harga target berikutnya di 760. Kita doakan aja untuk KKGI. Selanjutnya adalah Harum. Harum juga hari ini menguat ya, kemarin juga udah kita bahas. Hari ini untuk targetnya sebetulnya di 9250, dan buat teman-teman yang mungkin yang suka beli sore tinggal lihat aja apakah dia bisa menembus harga 1920. Ternyata tembus, bahkan close di harga 1940. Target berikutnya 2000 dan 2050. Kalau bisa tembus mudah-mudahan bisa ke harga 2185. Kita doakan aja. Selanjutnya juga ITMG ya. ITMG juga menguat lagi 2,94%. Nah, kita lihat kalau lanjut dan bisa tembus 44.175, mudah-mudahan juga bisa menembus dan bertahan di atas 45.050. Kita doakan ya, mudah-mudahan masih tetap uptrend ya. Masih lanjut terus sampai dengan akhir tahun ya, selama harga batubara, harga coal masih tetap naik. Oh ya, petirnya besar sekali ya. Oke, kita lanjut ya ke saham berikutnya. Adro. Adro hari ini closing cantik sekali ya. Adro closing. Dan teman-teman yang buy mungkin buy Adro di harga 3950 hari ini ya. Berarti mungkin teman-teman sudah floating profit yang baru masuk. Dan Adro berhasil close di atas harga target yaitu di 4060, close di harga 4100. Next target 4190 dan mudah-mudahan lanjut lagi entah sampai ke harga berapa. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu PTBA. Nah, PTBA juga terpantau hari ini menguat 3,09% ya. Setelah kemarin menguat, hari ini menembus EMA 10, 20, 30. Nah, dan close di harga 4.340. Target kalau lanjut mudah-mudahan bisa ke 4.410. Kalau tembus juga kita doakan bisa ke harga 4.470. Kalau tembus ya mudah-mudahan masih bisa jauh lagi targetnya ya.
Ya, mungkin mudah-mudahan bisa ke 4.630 kalau dia berhasil kuat di perdagangan besok ataupun minggu depan. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu SMMT. Nah, SMMT terpantau kembali menguat ya setelah dia tutup gap sebelumnya kemarin. Kemarin dia tutup gap, hari ini diturun lagi mungkin untuk uji coba aja. Dan hari ini kembali menguat 1,18%. Nah, ini sebentar lagi mau dividen ya SMNT ya. Jadi perhatikan aja kalau misalkan dia kembali menguat atau misalkan jaga-jaga dekat-dekat dividen takutnya runtuh. Oh my god. Takutnya turun ke bawah ya, takutnya turun ke bawah. Teman-teman jaga stop lossnya mungkin di bawah 840 atau di bawah 795 untuk saat ini. Targetnya masih ke target 945 ya. Target terdekat untuk saat ini mudah-mudahan juga bisa tembus mungkin ke 1015. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Indi. Nah, Indi juga hari ini kembali menguat lagi 4,36%. Luar biasa. Nah, ini juga kemarin kita bahas target buy yaitu di 3030. Ternyata hari ini close di harga 3110. Mungkin teman-teman sudah ada yang masuk di 3000, 3030 atau bahkan di bawahnya. Dan untuk target berikutnya yaitu di 3190 kalau bisa mencapai, dan juga kalau tembus target berikutnya yaitu di 3270. Selanjutnya adalah ADMR. Nah, ADMR kemarin udah kita bahas juga, ternyata dia mantul ya, jadi naik lagi. Nah, tapi target close-nya di 18.15 ternyata ditembus, dia close di harga 1895. Kalau lanjut target berikutnya masih di 1960 dan 2010. Nah, kalau misalkan tembus ya mudah-mudahan dia bisa rally ke 2450. Ya, selamat kalau teman-teman udah profit di saham ini. Tapi kalau misalnya terkoreksi, lihat aja apakah dia turun di bawah harga 1815 atau tidak. Kita lanjut ke saham berikutnya yaitu Akra. Akra melanjutkan perjalanannya ya. Setelah kemarin setelah hari ini dia berhasil menembus 1425, hari ini lanjut ya, mudah-mudahan bisa lanjut lagi ke 1520 untuk target berikutnya. Nah, ini buat teman-teman yang masih hold, jangan lupa untuk naikkan trailing stopnya, stop lossnya ya, jangan lupa. Ini masih ada kemungkinan dia masih lanjut ke 1520. Saya doakan semoga teman-teman profit dari saham ini. Ya, begitu juga Agi. Agi hari ini kembali lanjut menembus targetnya 2450. Mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi ya sampai dengan ke 2550 atau bahkan ke 2680. Buat teman-teman yang sudah punya, jangan lupa naikkan trailing stopnya atau stop lossnya, mungkin bisa di bawah harga 2410 atau kalau nggak mau terlalu jauh bisa di bawah harga 2450. Kita masuk ke saham yang terakhir untuk video hari ini yaitu BIT. Nah, ini BIT juga terpantau rebound, hari ini menguat 4,48%. Dipantau aja kalau misalkan ternyata dia lanjut besok dan bisa minimal close di harga 71 ya, kalau teman-teman mau ambil posisi silakan. Kembali ke target berikutnya yaitu di 76 dan 83. Support bisa teman-teman pakai 67 atau 66 di EMA 100-nya. Mudah-mudahan saham ini bisa kasih teman-teman profit juga ya. Oke, mungkin segitu dulu untuk hari ini. Lumayan banyak ya watchlist kita. Sebetulnya masih banyak lagi saham-saham yang lainnya menarik, tapi berhubung waktunya tidak mencukupi dan juga kondisi hari ini hujan, banyak suara petir dan suara air. Jadi mungkin lain waktu ada saham-saham yang mungkin belum kita bahas akan saya bahas di esok hari. Buat teman-teman, mohon maaf kalau misalkan ada saham-saham yang teman-teman punya tapi nggak saya bahas di sini atau tidak masuk dalam watchlist. Mungkin bisa request aja, DM saya melalui Instagram, masuk ke grup dulu, nanti bisa DM saya langsung. Atau mungkin misalkan teman-teman bingung menentukan target, ya mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk like dan juga share video ini ke teman-teman yang lain. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan subscribe dan juga like, share juga ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.